Halo teman-teman, kembali lagi di Kita Kini Podcast bersama gue di Manggara. Gimana kabar kalian? Baik kan? Ya kalau gak baik juga gak apa-apa, namanya juga hidup. Jangan terlalu dipaksain. Hal buruk kadang gak bisa selalu kita hindari. Itu sebabnya kita mesti mulai melatih diri supaya semua bisa kita hadapi. Dan di episode kali ini terinspirasi dari orang-orang yang berani memulai agar terhindar dari sifat lalai. Untuk orang-orang yang masih peduli proses, berani gagal untuk kembali sukses. Dalam hidup ini siapa sih yang gak mau punya masa depan cerah? Keinginan itulah yang pada akhirnya membuat kita berusaha mempersiapkan diri dengan baik dari segala aspek, agar di masa depan nanti bisa dijalani sesuai dengan harapan. Mulai dari belajar di sekolah dengan giat, mengikuti berbagai kursus, latihan ini itu atau nyoba ini itu. Intinya mempersiapkan diri yang tujuannya agar nanti bisa bersaing di dunia karir atau sukses dalam hidup sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tapi semua itu kan tergantung kita juga pada akhirnya. Sekeras apa kita berusaha dan seserius apa kita membentuk diri kita. Hidup kita di masa depan adalah bagaimana persiapan kita hari ini. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang sifatnya fundamental. Semua itu juga bisa dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Kalau sekarang kita selalu menerapkan kebiasaan baik, maka masa depan nantinya pun berpeluang besar akan baik. Secara gak sadar, kebiasaan buruk akan jadi toksik untuk diri kita. Sehingga imbasnya ya kita jadi berantakin masa depan kita sendiri pada akhirnya. Jadi mulai sekarang ada baiknya kita mulai membentuk kembali kebiasaan-kebiasaan yang bisa nge-building karakter kita sebagai persiapan menggapai impian di masa depan. Coba deh mulai dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Yang pertama, gak kepo dengan urusan orang. Kalau kamu adalah salah satu dari orang-orang yang suka ngabisin waktu untuk ikut hadir di urusan orang lain, atau sesimpel pengen tahu urusan orang lain yang bahkan gak kamu kenal, kayak baca berita gosip, atau ikut jadi komentator kalau tetangga kamu lagi kena masalah. Mulai sekarang kebiasaan ini harus mulai disingkirkan dan dibenahi deh. Terlalu kepo urusan orang lain bisa ngebuang-buang waktu kita. Waktu yang semestinya kita manfaatin untuk kegiatan berguna, jadi dihabiskan untuk mengikuti kehidupan orang lain yang sebenarnya gak ada faedahnya. Di samping itu, kita jadi gak bisa fokus pada diri sendiri, karena kita terlalu sering nontonin kehidupan orang lain dan mencoba terlibat dalam drama orang lain. Kita lupa bahwa sebenarnya kita juga punya skenario yang harus kita peranin. Di masa depan kamu bisa jadi gak terlalu mengenal diri kamu. Ini bakal bahaya banget dalam upaya kamu meniti karir ke depan. Yang kedua, mencintai diri sendiri. Buat sebagian orang mungkin lupa dengan hal ini. Kadang-kadang sebagai manusia kita terlalu care sama orang lain, sampai-sampai gak peduli sama diri sendiri. Kita lupa kalau sebenarnya kita juga butuh atensi dari diri kita sendiri. Peduli boleh, tapi jangan berlebihan sampai lupa sama diri sendiri. Sama halnya kayak mencintai diri sendiri, jangan juga sampai berlebihan. Ntar jatuhnya malah egois, pengen menang sendiri, pengen diduluin, dan gak peduli sama orang lain. Kita butuh dua-duanya supaya hidup kita balance dan terukur. Mencintai diri sendiri bisa kita jadikan alat ukur untuk sejauh mana kita sanggup berusaha, semampu apa kita bisa bertahan dari cobaan-cobaan yang kita hadapi di masa depan. Wujud mencintai diri sendiri bisa dilakukan dengan sesimpel berkata tidak untuk sesuatu yang hanya akan merugikan diri kamu dan orang lain. Misalnya kalau di sekolah nih, atau di kuliah, menolak permintaan orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Kamu gak segan untuk menolaknya karena kamu tahu kamu lagi dimanfaatin. Selain itu kamu sadar kalau menuruti permintaannya, waktumu bakal gak cukup untuk mengerjakan tugasmu sendiri.
Atau dalam hal pergaulan, kamu mampu untuk menolak ajakan teman kamu untuk ngobat atau ngelakuin hal-hal yang dilarang, karena kamu tahu dan sadar itu bakal ngerusak dan ngerugiin diri sendiri. Gak salah kok untuk mencintai diri sendiri selama gak sampai melanggar batas. Justru hidupmu akan bahagia dan masa depanmu bakal cerah apabila kebiasaan ini selalu bisa diterapkan. Ketiga, menerapkan gaya hidup sehat. Kebiasaan selanjutnya yang bisa memastikan masa depanmu bakal cerah adalah menerapkan gaya hidup sehat. Simpelnya gini deh, sepotensial apapun kamu, sejago apapun kamu sekarang, kalau kamu nanti sakit-sakitan di masa depan, boro-boro untuk menggapai mimpi dan cita-cita, waktu dan pikiran kamu akan terkuras habis untuk berobat dan menyembuhkan diri. Materi itu penting, tapi yang gak kalah penting lagi adalah kesehatan. Mulai sekarang kamu udah harus mulai untuk menerapkan gaya hidup sehat, mengatur pola makan, olahraga, atau kalau kamu gak bisa seribet dan sedisiplin itu, minimal jangan konsumsi hal-hal yang bisa merusak badan kamu, kayak ngerokok, alkohol, apalagi sampai pakai obat-obatan terlarang. Makanya, sekali lagi, mulai sekarang kesehatan mesti benar-benar dijaga, supaya kamu bisa menghadapi kerasnya dunia dengan kondisi yang fit dan menikmati kebahagiaan dengan tubuh yang sehat. Terakhir nih, gak menunda-nunda pekerjaan. Di dunia yang serba digital ini, dimana kita hidup di era millennials, semua kayak berjalan lebih cepat dari biasanya. Setiap pergerakan dituntut serba cepat. Setiap waktu begitu berharga untuk dilewatin gitu aja tanpa melakukan apa-apa. Buat kamu yang masih suka nunda-nunda pekerjaan, masih ngulur-ngulur waktu ngerjain sesuatu, mulai sekarang kamu harus belajar untuk menghilangkan kebiasaan itu. Di masa depan, orang yang sukses adalah orang yang bisa memanage waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mulai mengapresiasi diri apabila ada pekerjaan dan tugas yang langsung bisa diselesaikan. Ini akan sangat membantu kamu dalam mengelola waktu dengan baik, sehingga di kemudian hari kamu udah terlatih untuk disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Ingat, waktu kita terlalu berharga untuk sekedar disia-siain. Nah, itu tadi beberapa kebiasaan baik yang bisa membuat masa depan kita cerah di kemudian hari. Mulai aja dari langkah-langkah kecil tapi konsisten ya. Kebiasaan tuh kayak benih, kita gak bakal ngerasain hasilnya sekarang, tapi di masa depan kita bisa panen hasilnya dengan berbagai macam bentuk, seperti karakter, mental, dan filosofi hidup. Semua itu bakal ngebantu kita untuk jadi tangguh dan memudahkan kita menggapai cita-cita. Oke, segitu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat menjalani hari-hari yang gak selalu baik. Tetap tenang menjalani hidup yang kadang-kadang berantakan, karena semua tergantung kita. Karena kita kini adalah kita nanti. Sampai jumpa lagi.